Ustadz Alfian Tanjung rupanya nggak terima dikritik netizen. 7 September kemarin yang lalu itu, dia buat video dengan judul panjang di kanal YouTube-nya. Judulnya, Menjawab Fitnah Buzzer Katolik terhadap Ustadz Alfian Tanjung atau UAT. Jaga akidah dan lawan kristenisasi. Wow. Di awal video itu dia memuat sejumlah cuplikan chat netizen yang memang kasar terhadapnya. Dengan menonjolkan kutipan-kutipan itu, nampaknya dia dengan sengaja memang ingin membangun kesan tentang betapa tidak beradabnya orang-orang Katolik di Indonesia. Supaya Anda nggak bingung, saya jelaskan sedikit duduk perkaranya. Ustadz Alfian ini pekan lalu bikin video yang mengecam kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Dia menuduh kedatangan ini adalah bagian dari upaya kaum Kristen dan Katolik untuk mengkristenisasi Indonesia. Dia bilang upaya kristenisasi ini sudah berlangsung sejak beratus tahun yang lalu. Kini, gerakan Katolik dan Kristen berusaha mewujudkan proyek Indonesia Emas tahun 2045, di mana pada saat itu Indonesia akan dikuasai oleh mereka. Alfian juga mengecam adanya kebijakan untuk tidak menyiarkan azan maghrib di televisi pada saat berlangsungnya siaran langsung Misa Akbar di GBK. Menurutnya, itu tindakan yang lagi-lagi menunjukkan itikat buruk kedatangan Paus ke Indonesia. Video Alfian itu menyebar cepat. Saya di Cokro TV mengkritik sikap Alfian itu. Kelompok Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS juga mempertanyakan sikap Alfian. Di berbagai media sosial lainnya, kritik serupa disampaikan. Dan ini rupanya mengganggu Alfian, sehingga dia merasa perlu membuat video baru yang saya bahas kali ini. Dalam video baru ini, dia mati-matian membela diri dan mengatakan kedatangan Paus ini harus diwaspadai karena mengancam Islam. Dia benar-benar ngotot berkeras bahwa Paus datang ke Indonesia untuk mengkristenkan atau mengkatolikkan Indonesia. Dia menganggap orang-orang Kristen nggak perlu berusaha menutup-nutupi kenyataan itu. Orang Kristen tidak perlu membela diri, ujarnya dengan yakin. Dia menyebut kedatangan negara-negara barat penjajah seperti Belanda sejak abad 16 dilakukan dengan 3 misi, Gold, Glory, dan Gospel. Jadi, Belanda datang bukan hanya untuk memperoleh kekayaan atau gold, kekuasaan atau glory, tapi juga memperoleh ketertundukan rakyat untuk menerima agama Kristen. Jadi, salah satu tujuan Belanda adalah kristenisasi. Al-Quran sendiri, kata Alfian, sudah memuat peringatan dari Tuhan tentang ancaman ini. Secara spesifik, Alfian menyebut surat Al-Baqarah ayat 120, yang berarti, kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sehingga engkau mengikuti mereka. Jadi menurutnya umat Islam memang tidak bisa berprasangka baik pada Kristen. Berprasangka baik hanya bisa dilakukan pada sesama Muslim. Sedangkan pada Kristen, umat Islam harus berprasangka buruk dalam perspektif akidah. Alfian kemudian menyatakan dia selama 10 tahun merupakan wakil ketua Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia. Dia juga menegaskan bahwa dia berada di lapangan selama 40 tahun. Karena itu, dia merasa punya pengalaman dengan cara gerakan Kristen menjebak orang di kampung dengan Indomie, dengan berkilo-kilo beras, dan dengan apa yang disebutnya sebagai bahasa kasih yang munafik. Dalam video baru ini, terasa sekali kemarahan Alfian pada kaum Kristen. Kalimat-kalimat yang dia gunakan pun sangat konfrontatif. Dia bilang orang-orang kafir yang songong dan sombong akan dihadapkan dengan Laskar Depok. Nangis lo, ujarnya dengan sinis. Dalam video itu, dia juga melontarkan pesan kepada umat Islam yang membela kaum Katolik Kristen. Dia bilang, orang-orang Islam ini pasti tidak cukup belajar Al-Quran. Dia menyebut 3 ayat dalam Al-Quran untuk menunjukkan bagaimana umat Islam harus berwaspada menghadapi musuh-musuh Islam. Ya tentu saya menghargai pandangan Alfian, tapi argumentasinya sangat bermasalah. Saya tentu tidak akan membantah kalau dikatakan umat Kristen atau setidaknya sebagian umat Kristen Katolik berharap dapat menyebarkan ajaran mereka di Indonesia. Tentu saja itu benar. Masalahnya kenapa itu harus dipersoalkan? Islam dan Kristen kan memang adalah 2 agama yang memang punya misi dakwah. Umat Islam kan juga percaya dalam hidup ini harus menyampaikan kebenaran tentang Islam. Ya umat Kristen juga begitu. Di masa-masa lalu penyebaran agama bahkan dilakukan juga dengan melibatkan kekerasan fisik. Perang-perang Muslim di saat Islam menyebar ke seluruh dunia dulu dilakukan antara lain karena misi penyebaran agama.
Tapi setelah mengatakan itu, kita harus paham bahwa penyebaran agama tidak melulu dan bahkan tidak terutama dengan perilaku kekerasan. Dan tidak dengan cara mengiming-imingi rezeki pada calon pemeluk agama. Penyebaran semua agama dilakukan bukan dengan cara yang melandaskan diri pada prinsip tujuan menghalalkan cara. Mayoritas pemuka agama saat ini menyebarkan ajaran agama bukan untuk mencari pemeluk baru, melainkan untuk menyebarkan ajaran kebaikan untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat. Kalau kita melihat organisasi seperti Muhammadiyah, mengembangkan lembaga pendidikan atau rumah sakit di wilayah-wilayah non-muslim, itu bukan berarti Muhammadiyah sedang melakukan islamisasi di daerah itu. Kalau saya sebagai seorang muslim memberi bantuan pangan atau obat atau uang kepada orang-orang non-muslim, tidaklah berarti saya sedang ingin membuat mereka pindah agama. Sebagai orang beragama, kita kan memang harus berperilaku baik, membantu orang yang kekurangan. Karena Tuhan memerintahkan kita berperilaku baik dan membantu orang yang kekurangan. Demikian pula dengan kaum Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kaum pemeluk agama lain. Buat saya, Paus datang ke Indonesia bukan untuk mengkristenkan Indonesia, tapi sebagai bagian dari kewajibannya mengembangkan perdamaian, kesejahteraan, kerukunan dunia. Paus adalah orang nomor 1 di dalam agama Katolik di dunia. Dia tentu bertanggung jawab untuk menerapkan ajaran-ajaran kebaikan yang diturunkan Tuhan dan menyampaikannya ke seluruh umat manusia. Mengapa itu harus ditolak? Dengan semangat memusuhi Katolik, Alfian bahkan dengan sengaja mencuplik hanya sebagian isi Al-Quran untuk membangun kesan bahwa Tuhan memang memerintahkan umat Islam untuk mencurigai dan bahkan memusuhi umat Kristen. Alfian hanya mengutip Al-Baqarah ayat 120, bahwa umat Kristen tidak akan berhenti sampai orang-orang Islam memeluk Kristen. Tapi itu kan sebuah ayat yang diturunkan Tuhan ketika Nabi Muhammad hendak dibujuk kaum Yahudi dan Kristen di masanya untuk memeluk agama mereka. Jadi memang pernah dalam sejarah itu terjadi, dan Tuhan memperingatkan Nabi Muhammad dalam konteks yang sangat spesifik tersebut. Itu bukan sebuah peringatan yang bersifat permanen, bahwa untuk sepanjang masa umat Islam tidak boleh percaya dengan umat Kristen. Dan kalau Alfian jujur, seharusnya dia juga misalnya mengutip Al-Maidah ayat 82-83 dong. Dalam ayat-ayat itu Tuhan menyatakan bahwa di antara kelompok-kelompok masyarakat yang ada, kaum yang paling dekat persahabatannya dengan umat Islam adalah orang-orang Nasrani. Bahkan dikatakan pula umat Nasrani itu terharu ketika mendengar isi Al-Quran, karena isinya sangat dekat dengan kebenaran yang mereka peroleh dari Alkitab. Jadi memang ada ayat yang bilang umat Islam harus waspada terhadap umat Kristen. Tapi di sisi lain ada juga ayat atau ayat-ayat yang menunjukkan kedekatan umat Kristen dengan umat Islam. Itu yang bisa menjelaskan mengapa dalam sejarah hidup Nabi Muhammad berulang kali beliau menunjukkan kedekatan dengan umat Kristen di tanah Arab. Saya duga sih Alfian mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian tidak menyenangkan dengan umat Kristen dalam hidupnya. Tapi seharusnya itu tak menyebabkan ia merasa bahwa Kristen adalah musuh Islam. Seharusnya dia tidak panik ketika melihat bagaimana kedua umat dapat bersatu, bekerja sama, bersahabat. Ustadz Alfian seharusnya lebih membuka diri dan hati. Ia seharusnya mengupayakan persaudaraan, bukan permusuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habaget. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membawa ke dalam rumah syafaat pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Sumatera ini. Dan hari ini saya masih berada di Lampung. Saya sudah 2 hari di Lampung Selatan, dan nanti sore saya melanjutkan ke Bandar Lampung. Di sini Bapak Ibu kita banyak hal kita lakukan. Kita menjumpai petobat-petobat baru untuk kita kuatkan mereka
supaya mereka semakin hari semakin semangat di dalam Tuhan, semakin hari semakin mantap di dalam iman percayanya yang baru, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah agar orang-orang yang baru percaya ini kita bisa didik mereka, kita bisa mementori mereka, sehingga mereka bisa menjadi saksinya Kristus, mereka bisa menjadi saksinya Tuhan, mereka bisa kita persiapkan untuk menjadi pemberita Injil, alatnya Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan kabar baik, untuk menceritakan kenapa dia bisa bertobat, kenapa dia bisa terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kenapa dia bisa murtad. Dan selanjutnya, setelah dia mengalami Tuhan, setelah dia percaya kepada Yesus, perubahan apa yang dia alami, bagaimana perubahan budinya, bagaimana kelakuannya, bagaimana dia diubahkan di dalam Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, orang-orang yang baru percaya, kita terus follow up, kita persiapkan, kita mentori, kita didik mereka supaya menjadi saksinya Kristus, supaya menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Di samping itu juga supaya orang-orang yang baru percaya ini dimantapkan iman percaya yang di dalam Tuhan. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, saya juga berdoa kepada Tuhan, kiranya semua kita selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Mari kita taruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita bergantung mutlak kepada Tuhan. Kita harus memposisikan diri kita supaya kita benar-benar berada di atas fondasi iman yang benar. Saudara, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat, mendengar cuplikan video tadi? Nah, Bapak Ibu, ternyata banyak sekali tokoh-tokoh Muslim yang tidak senang dengan komentarnya Ustadz Alfian Tanjung terhadap Bapak Paus Fransiskus. Kenapa Bapak Ibu? Karena sudah kelewatan, ya, sudah kelewatan komentarnya Bapak Alfian Tanjung terhadap Bapak Paus Fransiskus. Bahkan sudah menjurus kepada hal-hal yang negatif, ya, sangat negatif. Sudah menjurus kepada hal fitnah. Apakah beliau tidak tahu? Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya fitnah ini itu satu hal yang sangat keji. Satu hal yang masalah besar. Maka kita harus menjauhi yang namanya fitnah. Maka dikatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, karena dengan fitnahan kita itu banyak orang terpengaruh dan banyak orang berpikir negatif terhadap orang-orang yang kita fitnahkan. Maka hal ini harus dihindari oleh semua orang. Bukan saja kita orang Kristen, semua orang yang tinggal di bangsa dan negara ini, bahkan di dunia ini, harus menghindari fitnah. Makanya kenali kebenaran. Apabila kita berada di dalam kebenaran, kita tahu bahwa iman kita itulah iman yang kokoh, iman kita iman yang kuat, yang tak tergoyahkan. Kita tidak akan terpengaruh dengan kepercayaan lain. Kita tidak akan terpengaruh dengan keyakinan orang lain. Kita tidak akan terpengaruh dengan pemuka agama lain yang hadir di tempat kita. Kenapa? Karena kita punya iman, kita punya keyakinan, kita punya agama yang luar biasa. Apalagi kami sering mendengar bahwa agama Ustadz Alfian itu agama yang paling diridhoi oleh Tuhan. Apalagi yang perlu ditakutin, apalagi yang perlu dikhawatirkan. Ya, apa? Nah, jadi mari, jadilah terang, jadilah garam, jadilah berkat dimanapun kita berada. Kita jangan menjadi batu sandungan, ya. Kita jangan mempengaruhi orang dalam hal-hal yang negatif. Tapi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang dalam hal-hal yang positif? Kita bisa mengajak orang untuk bangkit, untuk semangat, ya, keyakinan yang kokoh di dalam iman percayanya. Sebagaimana yang saya lakukan hari ini di daerah Lampung. Dan 2 hari kemudian nanti kami akan berangkat ke daerah Palembang, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kita hari-hari ini bertemu dengan petobat-petobat baru. Kita hari-hari ini bertemu dengan murtadin-murtadin baru. Tugas kita semua adalah bagaimana kita bisa mementori mereka dengan baik, bisa mendidik mereka dengan baik, dan kita bisa mengajari mereka dengan baik sehingga mereka punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kemanapun kita pergi, khususnya para petobat baru. Dan umumnya Bapak Ibu, kita semua orang Kristen harus menjadi berkat, harus menjadi terang, harus menjadi garam. Saudaraku dikasih Tuhan,
saya akan melanjutkan kegiatan dan sebentar lagi kita ada beberapa hal yang kita lakukan dengan para petobat baru. Bapak Ibu buat lambung asyafan. Terima kasih. Assalamualaikum bishim habasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam berkat. Terima kasih.